Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan saya Titik Selandari, guru mata pelajaran PPKN di Sekolah Menengah Pertama. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Sahabat rumah belajar, adapun kompetensi dasar pada kali ini yaitu membandingkan peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mendeskripsikan penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan dan pada masa Orde Lama. Pada masa awal kemerdekaan, Pancasila sebagai dasar negara mengalami berbagai macam masalah. Ada upaya-upaya yang ingin menggantikan dasar negara Pancasila dengan dasar ideologi yang lain, dan ada beberapa bentuk penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila diantaranya adalah yang pertama, pemberontakan PKI pada tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso dengan tujuan mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologikan komunis. Yang kedua adalah pemberontakan DITII, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan dari pemberontakan ini adalah ingin menggantikan dasar negara Pancasila dengan syariat Islam. Berikutnya, Republik Maluku Selatan. Pemberontakan RMS ini terjadi pada tanggal 20 April 1950 di bawah pimpinan Christian Robert Stephen Smokil yang bertujuan ingin mendirikan negara sendiri, melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat adalah pemberontakan PRRI Permesta atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Perlawanan Rakyat Semesta. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sarifuddin Prawira Negara bertujuan untuk mengoreksi pemerintahan pusat. Yang kelima adalah Angkatan Perang Ratu Adil atau yang sering dikenal dengan APRA. APRA ini adalah milisi yang didirikan oleh Kapten Kenil yaitu Raymond Westerling. Raymond Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II melawan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempertahankan negara federasi bentukan Belanda. APRA melakukan kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia dan berhasil menduduki wilayah Bandung serta berhasil menewaskan beberapa tokoh bangsa, diantaranya adalah Menteri Pertahanan saat itu yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo. Kudeta yang dilancarkan oleh Raymond Westerling mengalami kegagalan, sehingga Raymond Westerling melarikan diri ke Singapura dan negara federasi dapat dibubarkan kembali kepada bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sahabat rumah belajar, bagaimanakah penerapan Pancasila pada masa Orde Lama? Mari kita ikuti ulasan berikut ini. Beberapa bentuk penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Lama diantaranya adalah yang pertama, pengangkatan presiden seumur hidup. Yang kedua adalah pembubaran DPR hasil pemilu 1955. Yang ketiga adalah
Presiden mengangkat anggota MPRS yang terdiri dari anggota DPR GR, utusan daerah, utusan golongan yang kesemua anggota tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kondisi ekonomi dan politik pemerintahan Indonesia pada masa Orde Lama yang tidak kondusif dimanfaatkan oleh sekelompok masyarakat yang melaksanakan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang kita kenal dengan gerakan 30 September atau G30S PKI. G30S PKI dipimpin oleh DN Aidit bertujuan ingin mendirikan negara komunis di Indonesia yang berkiblat kepada Uni Soviet dan ingin menggantikan dasar negara Pancasila dengan dasar komunis. Sahabat rumah belajar, demikian tadi materi penerapan Pancasila dari awal masa kemerdekaan sampai dengan masa Orde Lama. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.